Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Di pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam sebuah paragraf atau bacaan. Di sini Miss Atin mempunyai gambaran sebuah paragraf. Dalam paragraf tersebut, kita telah mempelajari bagaimana cara menentukan kalimat utama. Dalam paragraf itu ada dua, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf di mana kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kemudian untuk paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Kemudian selanjutnya adalah ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam sebuah bacaan atau paragraf. Kemudian yang ketiga adalah simpulan. Simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan atau paragraf. Kemudian yang terakhir, ringkasan. Dalam meringkas, kalian masih ingat bagaimana caranya? Pastikan kalian memahami isi bacaan. Kemudian, tiap-tiap ide pokok dalam paragraf harus dicatat. Kemudian yang ketiga, kalian harus menggunakan kalimat yang beruntut dalam meringkas suatu bacaan. Hari ini, Miss Atin akan membahas tentang bagaimana cara menguraikan informasi dalam sebuah buku menggunakan kata tanya. Berikut penjelasannya. Menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya. Buku mengandung beragam informasi. Informasi yang terdapat dalam buku bisa diuraikan secara lebih detail ke dalam 6 jenis aspek. Keenam jenis aspek tersebut ditentukan berdasarkan kata tanya dalam bahasa Indonesia. Aspek-aspek kata tanya antara lain: yang pertama, aspek apa? Menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua, aspek siapa? Menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Yang ketiga, aspek kapan? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Aspek keempat, aspek di mana? Menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Yang kelima, aspek mengapa. Menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Yang keenam, aspek bagaimana. Menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Bacalah contoh teks berikut ini. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Banjir termasuk salah satu bencana alam. Banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Jika banjir terjadi, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Ingat ya teman-teman, setiap kata kemudian ada tanda titik itu disebutnya satu kalimat.
Setelah membaca teks tersebut, kita akan mendapat informasi sebagai berikut. Informasi yang pertama, banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air meningkat. Pada informasi yang pertama termasuk dalam aspek apa. Kemudian untuk yang kedua, banjir dapat terjadi karena sungai dipenuhi sampah. Untuk informasi yang kedua termasuk dalam aspek mengapa. Kemudian kalimat nomor 3 yaitu masyarakat yang tinggal di pinggir sungai kehilangan tempat tinggalnya. Termasuk dalam kategori siapa. Pada kalimat yang pertama, mengapa termasuk dalam aspek apa? Kalian tahu? Karena informasi yang dijelaskan pada kalimat nomor 1 menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal. Suatu hal apa? Yaitu banjir. Pada informasi yang kedua termasuk dalam aspek mengapa karena menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Alasan apa? Alasan mengapa terjadi banjir karena sungai dipenuhi sampah. Kemudian untuk informasi yang ketiga termasuk dalam aspek siapa karena menunjukkan penyebutan nama. Nama di sini yang dimaksud adalah masyarakat yang tinggal di pinggir sungai. Penjelasan selanjutnya adalah menemukan 6 aspek informasi dari isi buku. 6 aspek apa sih yang dimaksud? Yaitu 6 aspek yang sebelumnya Miss Atin sudah jelaskan. Berikut ke-6 aspek tersebut. Kemudian untuk menemukan 6 aspek tersebut dari isi buku, kalian harus membaca beberapa informasi. Miss Atin memiliki contoh informasi dari buku berjudul Teman Baikku. Buku yang berjudul Teman Baikku karya Julia Hubery ini mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Tokoh panda memiliki sifat tenang dan sabar, sedangkan tokoh monyet bersifat sombong dan tidak sabar. Panda selalu berusaha mengalah terhadap sahabatnya, sementara monyet selalu ingin menang sendiri. Namun, inilah yang membuat persahabatan mereka terjaga. Pada paragraf yang pertama bisa ditemukan aspek apa, yaitu penjelasan tentang buku, mengisahkan persahabatan panda dan monyet. Kemudian bisa ditemukan juga aspek siapa, yaitu penjelasan tokoh dalam buku. Di sini tokoh yang dimaksud adalah panda dan monyet. Lanjut paragraf kedua. Pada hari pertama musim semi, panda dan monyet berpetualang menuju pegunungan. Monyet ingin segera sampai di tepi sungai. Monyet pun menantang panda bertanding. Panda pun terpaksa menyetujuinya. Dengan angkuhnya, monyet melompat, meraih cabang pohon dan berkata lantang, "Aku akan kalahkan kau." Monyet meledek panda yang menurutnya lamban. Namun, panda tetap tenang berenang ke dalam sungai, walaupun kedinginan. Dengan penuh kesabaran, panda terus menelusuri sungai. Pada paragraf yang kedua bisa ditemukan aspek kapan, yaitu penjelasan waktu dalam buku. Waktunya kapan? Pada hari pertama musim semi. Kemudian bisa ditemukan juga aspek di mana.
penjelasan tempat di dalam buku. Tempatnya di mana? Di tepi sungai. Kemudian Miss Atin akan lanjut pada paragraf ketiga. Karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya, monyet pun terjatuh ke dalam sungai hingga menggigil kedinginan. Panda yang melihat hal itu tak tinggal diam. Meskipun sedang bertanding, Panda tetap setia kawan. Panda pun menolong sahabatnya dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Monyet amat malu. Monyet pun meminta maaf pada Panda karena telah egois. Akhirnya, mereka kembali menjadi sahabat baik. Pada paragraf yang ketiga, bisa ditemukan aspek mengapa, penjelasan alasan dalam buku. Alasannya kenapa? Karena terlalu tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya. Kemudian ditemukan juga aspek bagaimana, penjelasan keterangan cara dalam buku dengan cara memeluk monyet dan membawanya berenang ke tepi sungai. Itu termasuk kategori cara dan masuk dalam aspek bagaimana. Selanjutnya, Miss Atin akan menjelaskan poin yang ketiga, mengklasifikasi informasi yang disajikan dalam buku. Tujuannya memudahkan untuk mengingat dan memahami isi suatu buku. Mengklasifikasi, agak belibet ya kata-katanya. Mengklasifikasi itu apa sih? Klasifikasi itu sama dengan menggolongkan atau mengelompokkan. Mengelompokkan dalam apa? Dalam keenam aspek yang dari awal kita bahas. Berikut aspek-aspeknya. Bacalah informasi dari buku berikut ini. Buku Ensiklopedia Permainan Tradisional Anak Indonesia menjelaskan lebih dari 60 permainan tradisional seru dan menantang yang ada di Indonesia. Misalnya, ada permainan Martedes dari Simalungun, Sumatera Utara, dan permainan Tok Asyadari dari Papua. Tok Asyadari adalah permainan melempar tombak ke arah rotan berbentuk lingkaran yang digelindingkan. Dapatkah kamu bayangkan sulitnya melempar tombak apabila sasarannya terus bergerak? Permainan tradisional ini benar-benar melatih ketangkasan, kecermatan, serta konsentrasi. Permainan-permainan tradisional dalam buku ini dijelaskan secara lengkap, mulai cara bermain, alat yang digunakan, hingga manfaat yang bisa didapat jika memainkan permainan tradisional. Selain itu, setiap halaman juga dilengkapi ilustrasi berwarna yang menarik, sehingga sangat mudah dipahami. Ada dua bersaudara yang menjadi tokoh dalam buku ini, yaitu Satya dan Dita, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami setiap permainan tradisional. Berdasarkan paragraf atau bacaan di atas, Miss Atin akan menunjukkan contoh mengklasifikasikan informasi untuk aspek apa yang dijelaskan dalam buku tersebut. Kemudian untuk aspek siapa tokoh yang memudahkan pembaca memahami isi buku. Jawaban untuk masing-masing klasifikasi adalah apa yang dijelaskan dalam buku tersebut, yaitu permainan tradisional Indonesia. Kemudian, siapa tokoh yang memudahkan pembaca memahami isi buku, yaitu Satya dan Dita. Itulah pembahasan hari ini.
Semoga apa yang Miss Atin sampaikan mudah kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam buku bacaan kesukaan kalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.